pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Mereka bilang hukum itu buta, tapi nyatanya ia tahu siapa yang punya kuasa. Buta bukan karena tak bisa lihat kebenaran, tapi karena ia tahu siapa yang bisa beli pengampunan. Di negeri ini, vonis tak selalu final. Kadang surat dari istana bisa lebih sakral dari putusan pengadilan. Bulan ini dua nama mencuat. Tom Lembong, teknokrat beraroma Harvard. Hasto Kristianto, politisi senior yang pandai narik urat. Mari kita bedah dulu kata-kata mewah dari istana. Abolisi artinya proses hukum dihentikan. Bukan karena nggak salah, tapi dianggap nggak perlu dilanjutkan. Amnesti artinya hukuman dihapuskan, seolah kesalahan jadi kenangan yang nggak perlu diingatkan. Dan siapa yang bisa memberi? Hanya satu, Presiden, sang penguasa diskresi. Tapi ia nggak sendirian, ada DPR yang diminta memberi lampu hijau meski kadang remnya ditinggal di belakang. 25 Juli 2025, Presiden Prabowo mengirimkan dua surat resmi ke DPR. Surat Presiden nomor R43-Pres-07-2025 mengusulkan pemberian abolisi kepada Tom Lembong yang sedang menjalani proses banding terkait putusan PN Tipikor dalam perkara impor gula. Surat Presiden nomor R42-Pres-07-2025 mengusulkan amnesti kepada Hasto Kristianto serta 1.115 WNI lainnya dalam konteks rekonsiliasi nasional dan pertimbangan kemanusiaan. Setelah dilakukan rapat konsultasi antar lembaga negara, DPR secara resmi menyetujui kedua permohonan tersebut pada 31 Juli 2025. Tom Lembong bukan koruptor kelas pasar. Ia tak ambil duit langsung tapi lalai prosedur yang disepakati negara. Impor gula tanpa tender, katanya darurat pangan. Sayang, hukum berkata darurat tak bisa seenaknya berjalan. Vonis 4,5 tahun sudah dijatuhkan, tapi ia masih banding, celah hukum pun dimanfaatkan. Dan lalu datanglah abolisi, bukan dari mahkamah, tapi Prabowo, sang presiden terkini. Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM. Sebelumnya dikenai vonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara kebijakan impor gula tahun 2018. Sehingga keresahan masyarakat yang begitu besarnya mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah. Sehingga diambil sikap seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Ya. Wah, udah banyak sekali. Dan kita udah capek nyebut keganjilan-keganjilannya. Udah banyak sekali. Jadi dari awal misalnya tentang kenapa prosesnya hanya Pak Tom yang diproses, menteri yang lain nggak diproses dari awal, tiba-tiba ditahan, nggak ada audit BPKP, nggak ada, sampai ke persidangan yang nggak ada niat jahat segala macam, banyak sekali. Dan itulah kita selalu mendorong ke depannya, walaupun kasusnya Pak Tom sudah selesai, ke depannya kita tetap mendorong supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum ini, supaya berkeadilan, jangan lagi ada ketidakadilan, jangan lagi ada kriminalisasi. Kata pemerintah, ini demi rekonsiliasi. Tapi publik berkata, rekonsiliasi atau rehabilitasi elit sebelum 2029 jadi kompetisi.
Lalu ada Hasto, sekjen partai penguasa lama. Tersandung kasus Harun Masiku yang hilangnya lebih lincah dari ninja. Vonisnya jelas 3,5 tahun karena menyembunyikan buronan. Tapi kini dengan selembar amnesti, hukum seakan bilang, maaf, Anda diampuni. Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan. Nah karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Katanya demi kepentingan bangsa, katanya demi persatuan Indonesia. Tapi rakyat bertanya, kenapa yang selalu disatukan justru yang sudah punya kedudukan? Hasto Kristianto, sekjen PDIP, dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam perkara penghalangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh KPK. Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sebagai bagian dari semangat rekonsiliasi dan stabilitas politik pasca pemilu 2024, pemerintah mengajukan amnesti kepada Hasto. Ia termasuk dalam daftar 1.115 orang yang diusulkan untuk mendapatkan pengampunan melalui Surat Presiden Nomor R/Pres/07/2025. Pemerintah menilai bahwa tindakan tersebut selaras dengan prinsip restoratif justice, serta sebagai bentuk penguatan demokrasi pasca ketegangan politik yang panjang. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Di tengah kekuasaan yang memaafkan, rakyat mulai bertanya, apakah hukum akan selalu jadi alat mainan? Apakah keadilan hanya berlaku bagi yang punya undangan? Nah, kaitan dengan abolisi ini, perlu kami sampaikan, ini bukan kaitan mengakui kesalahan. Karena memang Pak Tom tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak ada yang perlu diakuin. Gitu loh. Tapi kaitan dengan abolisinya adalah mengesampingkan proses hukum itu karena demi kepentingan politik. Jadi Pak Tom juga tadi menyampaikan ya, ini semua berkat dukungan dari masyarakat, dari semua media, dari semua tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh akademis, ya guru-guru besar yang telah ada ratusan yang membuat amicus curiae, dan juga Pak Tom juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, Kepala Negara yang telah mengambil kebijakan ini dan kepada kawan-kawan di DPR. Di tengah riuh rendah tafsir keadilan, kita diingatkan bahwa hukum tak hanya bicara tentang hukuman, tapi juga tentang kesempatan kedua. Sekali lagi pertimbangannya tadi rekonsiliasi, persatuan, Presiden pingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama. Karena Presiden merasa semua anak negeri, ayo kita bersama-sama untuk membangun. Abolisi dan amnesti bukanlah bentuk pelepasan mutlak dari tanggung jawab, melainkan mekanisme konstitusional yang memberi ruang untuk pertimbangan lebih dalam tentang kemanusiaan, kontribusi, dan konteks kebangsaan. Namun satu hal yang tak boleh dilupakan, pengampunan akan selalu memerlukan penjelasan. Keadilan akan selalu menuntut keterbukaan. Karena kepercayaan publik tak dibangun dari keputusan yang sunyi, tapi dari proses yang transparan dan logika yang bisa dimengerti. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya, dan itu tidak boleh diulangi lagi. Dan di negeri ini, hukum bukan hanya harus adil, tapi juga harus tampak adil. Karena keadilan yang tersembunyi tak pernah bisa menjadi penopang demokrasi.
Jika kamu masih percaya hukum bisa ditegakkan, jika kamu ingin suara rakyat tetap didengarkan. Klik like jika kamu geram, subscribe jika kamu paham, komentar bukan sekedar curhat, tapi bagian dari rakyat yang ikut mengawasi aparat. Karena bicara bangsa, tak boleh dibungkam elit semata.